untuk masalah toleransi beragama di Indonesia saya rasa cukup bagus. Indonesia punya 6 agama. Hidup bersama dalam satu wilayah dalam waktu yang sama itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi Indonesia selama ini kita tidak bisa menilai itu sebagai hal yang buruk karena sejauh ini belum ada permasalahan yang sampai mengancam kesatuan bangsa. Kalaupun ada konflik, tidak terlalu, artinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dewasa ini terkait toleransi beragama di Indonesia hari ini saya pikir sudah baik ya. Karena masing-masing agama saling menghargai, saling menjunjung tinggi perbedaan dan sebagainya. Kalau menurut saya sudah baik. Cuman hari ini kan konflik antar agama, kalau menurut kacamata saya ini memang ada semacam politik adu domba dari penguasa gitu. Saya pikir belum ya, soalnya saat ini banyak terjadi ketidakadilan terhadap masing-masing agama. Contohnya kayak tragedi di Papua maupun di Aceh. Dimana saat ini kalau bicara toleransi kan bicara hukum juga ya mas. Ya hukum yang kurang adil dan rata gitu. Makanya kurang toleransi lah kita gitu. Ya, toleransi beragama di Indonesia ini ada yang baik, ada yang buruk. Istilahnya di pedesaan. Ya, di pedesaan itu toleransinya masih ada yang baik, ada yang buruk. Contohnya ada yang terlalu diskriminasi, ya terlalu ada diskriminasi antara ada yang Islam, ada yang non Muslim, dan hal tersebut menimbulkan sebuah cemburu sosial karena kan banyak yang misalnya ada persoalannya sedikit berbeda. Hal itulah yang menimbulkan cemburu sosial dan bisa menimbulkan sebuah peperangan antar semoga semakin ke depan kita tidak terprovokasi dengan hal-hal seperti itu karena begini, yang perlu kita pahami itu kita bukan orang agama yang tinggal di Indonesia tapi hanya orang Indonesia yang beragama itu. Artinya kita bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia tetapi orang Indonesia yang beragama Islam. Jadi nasionalitas itu jelas diutamakan lebih dahulu. Kita menghargai agama mereka, mereka mau sholat, mereka mau beribadah di gereja, itu kita menghargai, nggak usah pakai acara perang-perang kayak yang ada konflik di daerah gitu. Seharusnya saling menghargai satu sama lain ya. Bahkan kalau saya kan orang Islam, nah di Islam kan diajarkan untuk kompromis begitu. Nggak harus memusuhi entah dia Kristen, ateis, Hindu, Buddha dan lain-lain gitu. Ya. Jadi ya nggak masalah lah orang mau beragama apapun, yang penting kita saling menghargai, saling menghormati kan bukan suatu masalah. Jadi kita harus saling bertoleransi, kemudian juga saling menghargai, kemudian juga saling mendukung ketika agama ini mengadakan acara, ketika agama ini ada mengadakan acara. Saya pikir seperti itu. Jangan kemudian seperti kejadian-kejadian di Tolikara, Papua, kemudian kejadian di Aceh dan sebagainya. Kayak misalnya orang itu mau ibadah, ya kita misalnya orang muslim mau sholat, ya udah yang non muslim ya jangan kita yang nasihat. Kalau misalnya yang Kristen ke gereja ya nggak mempersusah, dalam artian kayak bangun gerejanya jangan dipersusah. Percuma kalau Indonesia tuh menekankan kerukunan antar umat beragama, toleransi ini tuh. Kalau dari kita sendiri belum mampu buat semuanya tuh tergantung pada dirinya sendiri, sadar diri sendiri juga sebenarnya. Ya. Di zaman sekarang, semua orang di seluruh dunia bisa dihubungkan dengan jaringan internet. Ditambah lagi di era globalisasi seperti sekarang, akses internet bisa menghubungkan siapapun dan dimanapun. Dan kita juga bisa mencari apapun dengan internet. Hal ini juga dapat mempertemukan berbagai etnis, suku, ras maupun agama di ruang interaksi yang tanpa sekat, tanpa batas. Bisa jadi ini menimbulkan konflik. Begitupun di Indonesia yang memiliki lebih dari 780 suku serta 200 aliran kepercayaan dan 6 agama yang diakui. Tak jarang perbedaan antara ras, suku, dan agama di Indonesia mengakibatkan konflik horizontal, baik antara yang mayoritas dan minoritas. Kita pun sering loh melihat berita-berita tersebut
baik di media televisi, cetak, maupun elektronik. Setiap agama mengajarkan hidup yang plural. Apa sih pluralisme? Menurut Nurholis Majid, pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Mungkin kalau bisa diartikan, pluralisme adalah membiasakan perbedaan tanpa konflik. Di dunia yang penuh warna ini, jika hidup tanpa bertoleransi, rasa-rasanya bisa terjadi kekacauan dan kehancuran di mana-mana. Karena semuanya tidak mau menerima perbedaan dan mungkin merasa dirinya paling benar, agamanya paling benar, sukunya paling benar, ataupun rasnya yang paling benar. Di Indonesia sendiri, sudah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang intinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk ajaran dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Masih ingat peristiwa bom Bali 1 dan 2? Atau mungkin konflik Poso, Ambon, dan Sampang? Konflik Ahmadiyah misalkan yang di Bogor, Lombok, dan di Kuningan. Kita harus percaya bahwa negara kita masih bisa menjamin kebebasan beragama dengan konstitusinya. Dengan cara pluralisme, kita bisa menghormati hak-hak berkeyakinan. Percaya deh, kalau kita saling menciptakan kerukunan umat beragama dan saling menghormati kepercayaan agama, ras, dan lain-lainnya, kita bisa hidup damai dan saling berdampingan di dunia ini. Aku cinta Indonesia.